Namun singkat cerita, pada suatu hari, Dewi yang sudah dipenuhi hatinya oleh dendam, memutuskan membeli racun biawak untuk dia gunakan melenyapkan keluarga sang suaminya, serta suaminya sendiri. Hai Sob, selamat datang kembali. Bagi yang baru datang, perkenalkan Sob, nama saya Muhammad Daus. Mertua. Bagi kalian yang sudah menikah, mertua adalah orang tua kedua dari pasangan kita setelah orang tua kandung kita sendiri. Tapi banyak kisah yang mana ada mertua yang tidak cocok dengan menantunya, sering terdengar cekcok sampai berakhir tragis. Nah Sob, kisah kita kali ini seorang menantu membuatin makanan penutup usia untuk mertuanya sendiri. Sebelum kita mulai, di subscribe dulu Sob supaya kalian tidak tertinggal dari video-video saya selanjutnya. Dewi Asmara, wanita janda berusia 45 tahun yang kala itu dilamar oleh seorang laki-laki duda beranak dua bernama Aidul Fitri yang akrab disapa Otong. Sejak pernikahan mereka ini, Dewi yang tinggal di Jawa pun dibawa pulang ke kampung halaman sang suami, yaitu Otong, di Desa Lembung Hitam, Kecamatan Tulung Selapan, Kabupaten Ogan Kombring, Sumatera Selatan. Karena diketahui Otong ini bekerja di Sumatera Selatan sebagai penampung getah karet. Nah, karena itu pun Dewi yang sudah menikah dengan Otong pun harus ikut sang suami di mana sang suami ini berada. Di kampungnya Otong ini, Dewi dan keluarganya tidak jauh tinggal dari sang mertuanya yang bernama Noni, berusia 61 tahun. Awalnya mereka ini damai-damai saja sebagai ibu mertua dan sang menantu Dewi ini. Dan diketahui lagi mereka pun saling berbagi makanan ke rumah masing-masing. Yang mana terkadang Noni mengantari ke rumah menantunya Dewi makanan, dan keesokannya dibalas oleh Dewi mengantarkan makanan ke rumah mertuanya, yaitu Noni. Rumah tangga mereka yang belum genap 2 tahun ini pun diketahui warga sering terdengar keributan antara Otong dan Dewi sang istri. Namun entah apa penyebab pastinya, yang jelas ekonomi sumber permasalahan di rumah tangga mereka ini. Ditambah lagi, sejak itu mertuanya Dewi ini, yaitu Ibu Noni, sudah mulai mengomentari masakan Dewi yang kadang kurang garam dan kadang keasinan. Mendengar itu pun, Dewi sedikit marah dan dendam kepada sang mertua tersebut. Dan Dewi yang sudah emosi kepada keluarga sang suami ini pun, Dewi pun diketahui sering bercerita ke tetangga-tetangganya atas perlakuan jelek suaminya dan mertuanya kepada dirinya. Dan di sana pun cerita Dewi ini ternyata disampaikan tetangga kepada sang mertua dan suaminya. Dan sejak itu pun keributan semakin menjadi-jadi di rumah tangga mereka. Dan itu pun bisa terdengar di setiap hari oleh tetangga, suara keributan di rumah antara Otong dan sang istri Dewi. Namun singkat cerita, pada suatu hari, Dewi yang sudah dipenuhi hatinya oleh dendam, memutuskan membeli racun biawak untuk dia gunakan melenyapkan keluarga sang suaminya serta suaminya sendiri. Tapi sepulang dia ke rumah, belum sempat dia memasakkan, sang mertua ternyata sudah memasak dan mengajak Dewi untuk makan di rumahnya mertuanya itu, yaitu Ibu Noni. Dan saat itu pun Ibu Noni ini memasakin masakan khas Palembang, yaitu pindang ikan salai, yang diketahui itu adalah makanan kesukaan dari anaknya Otong. Nah Sob, karena Dewi ini merasa tidak perlu lagi dia memasak, dia pun pergi ke dapur dan memberikan racun biawak itu ke makanan yang sudah dibuat oleh mertuanya itu. Dan di sana pun ternyata mertuanya Ibu Noni ini sempat mengajak Dewi untuk makan dahulu sebelum sang suaminya pulang. Dan Noni pun langsung menghidangkan makanan itu ke depan mertuanya. Dan setelah makanan itu berada di meja makan di ruang tamu mereka, sang mertua
Ibu Noni pun sempat memberikan beberapa ikan pindang itu kepada kucing kesayangannya. Dan setelah itu pun Ibu Noni pun memulai menyantap makanan yang sudah dihidangi oleh Dewi tersebut. Nah, setelah mertuanya memakan beberapa kali suap, di sana Ibu Noni langsung merasakan dadanya panas dan tergeletak kejang-kejang dengan mulut yang berbusa. Namun, yang parahnya sob, Dewi ini membiarkan itu terjadi pada sang mertuanya, dan di saat itu juga dia menyaksikan kucing yang malang tadi yang memakan pindang itu pun ikut mati di tempat bersama sang mertuanya. Singkat cerita, setelah kejadian ini pun kebetulan ada tetangga yang datang ke rumah Ibu Noni karena sudah ada janji untuk pergi ke sebuah undangan pernikahan warga. Namun, di saat seorang tetangga itu sampai di depan rumah Ibu Noni, dia dikageti Bu Noni yang sudah tergeletak dan mulut yang berbusa. Tetangga itu pun berteriak meminta tolong kepada warga, dan warga yang mendengar teriakan itu pun langsung mendatangi sumber suara tersebut di rumah Ibu Noni. Dan di sini Dewi yang tahu dia dalam masalah langsung berusaha kabur lewat pintu belakang. Dan karena ketahuan oleh warga dia melarikan diri, warga langsung menangkapnya dan sempat mau diamuk oleh warga yang kesal atas perbuatannya ini. Di saat Dewi diserahkan ke kantor polisi, polisi yang meminta keterangan dan motifnya pun, di sana Dewi mengatakan niat hatinya sebenarnya ingin meracuni sang suami, tapi dia juga nggak tahu kenapa ibu mertuanya malah makan dahulu dan berakibat bahwa sang mertua yang meninggal di tempat. Dan dari kejadian ini pun Dewi dikenai pasal pembunuhan berencana dengan ancaman penjara 20 tahun lamanya atau hukuman mati. Oke sob, itulah kisah dari Minantu membuat makanan penutup usia untuk sang mertuanya sendiri. Bagaimana pendapat kalian sob atas kisah ini? Saya mau kalian komen di kolom komentar saya dan curahkan pendapat kalian yang mana Indonesia semakin gampang saja dengan nyawa seseorang. Oke sob, berakhir dari saya, bye.